Tanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia hidup. Ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang engkau ucapkan itu adalah benar. Saudara yang terkasihi Tuhan, krisis bukanlah hal yang baru di dalam dunia ini. Mulai dari zaman Nuh, pada waktu itu terjadi krisis moral. Nuh dan keluarganya saja yang hidup benar dan diselamatkan. Pada zaman Ishak terjadi kekeringan, tetapi Ishak menabur dan menghasilkan 100 kali lipat. Pada zaman Yakub juga pernah terjadi kekeringan dan kelaparan, sehingga Tuhan memelihara keluarga Yakub melalui Yusuf di Mesir. Pada zaman Musa, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, terjebak di tepi laut Teberau, tidak bisa kemana-mana, mengalami jalan buntu, tetapi Tuhan membelah laut Teberau dan mereka berjalan melintasi laut itu. Pada masa pembuangan, orang Israel mengalami pembuangan karena mereka melakukan dosa, mereka mengalami krisis. Sampai pada zaman Elia, seperti yang kita baca tadi, di mana tidak terjadi hujan 3,5 tahun, terjadi kekeringan dan kelaparan yang parah, sehingga krisis yang luar biasa terjadi saat itu, di mana Elia juga terkena dampaknya, dan seorang janda yang hampir kehabisan makanan, dan Tuhan memelihara janda itu dan Elia. Kemudian pada zaman Elisa yang sudah dikhotbahkan oleh Bapak Gembala minggu lalu, mereka dikepung oleh tentara Aram, bangsa Aram mengepung mereka sehingga mereka itu kehabisan stok makanan sampai mereka memakan anak mereka sendiri. Tetapi Tuhan juga akhirnya menyelesaikan krisis itu, di mana tentara Aram mendengar seperti ada suara deru kuda, seperti suara tentara yang begitu banyak, sehingga mereka kabur meninggalkan persediaan makanan begitu banyak, sehingga mereka melewati krisis itu. Ada juga Ruth dan Naomi, di mana Naomi bersama dengan suaminya pergi ke daerah Moab, dan kemudian suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, dan tersisa hanya Ruth menantunya dan satu lagi Orpa menantu daripada Naomi, dan akhirnya Ruth mengikuti Naomi, dan kemudian Naomi dipulihkan oleh Tuhan. Dan kemudian pada masa Tuhan Yesus juga ada seorang bapak yang bernama Yairus yang anaknya mati, anaknya sakit keras dan sampai akhirnya mati, dan kemudian dibangkitkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian ada seorang wanita pendarahan selama 12 tahun yang sudah menghabiskan semua harta bendanya karena berobat dan kemudian tidak mengalami kesembuhan, tetapi dia menjamah jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Ada juga pernikahan di Kana, ketika di dalam pernikahan itu kehabisan anggur, Tuhan Yesus membuat mujizat, air menjadi anggur. Dan ada juga ketika murid-murid Tuhan Yesus diterpa oleh badai, dan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu, mereka melihat Tuhan Yesus meredakan badai. Jadi krisis bukanlah hal yang baru. Alkitab juga begitu banyak mengisahkan tentang krisis-krisis yang terjadi. Tetapi dalam setiap krisis itu, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Jadi krisis bukanlah sesuatu yang baru di dalam dunia ini dan bukan sesuatu yang baru bagi Tuhan. Krisis tidak akan mengagetkan bagi Tuhan. Seperti COVID-19 saat ini bukanlah hal yang baru karena sudah pernah terjadi flu Spanyol pada tahun 1918 sampai 1920. Flu Spanyol ini tidak kalah hebatnya ya, dampaknya ya, menimbulkan kematian dan dampak kerugian ekonomi juga luar biasa pada waktu itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pada waktu flu Spanyol di tahun 1918 itu membunuh orang lebih banyak daripada Perang Dunia Pertama. Di seluruh dunia diperkirakan sekitar 20 juta sampai 100 juta orang yang mati
karena flu Spanyol pada waktu itu. Untuk wilayah Pulau Jawa dan Sumatera saja sekitar 1,5 juta sampai 4,3 juta orang yang mati karena flu Spanyol di tahun 1918. Jadi COVID-19 ini bukan hal yang baru dan bukan krisis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam setiap zamannya Tuhan selalu punya cara untuk mengatasi krisis yang dialami oleh umatnya. Jadi krisis bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Dalam kisah ini yang kita baca tadi, janda ini mengalami krisis itu 3 kali. Yang pertama, suaminya meninggal, dia menjadi seorang janda. Ketika suaminya sudah tiada, dia harus menafkahi anaknya yang cuma 1, menjadi tulang punggung keluarga. Itu krisis yang pertama dalam hidupnya. Yang kedua adalah ketika dilanda oleh kekeringan dan kelaparan yang parah. Diperkirakan mungkin kekeringan itu sudah berjalan 2 tahun, sehingga hujan itu tidak turun, sehingga membuat pada waktu itu setiap orang itu tidak bisa menanam. Apa yang ditanam pasti mati karena tanah menjadi kering, tidak ada air. Dan setiap orang itu sudah kehabisan stok makanan. Termasuk janda ini itu sudah kehabisan stok makanan. Dikatakan tadi bahwa dia hanya tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Jadi ini memasuki tahun yang kedua dari kekeringan itu, sehingga semua orang sudah kehabisan makanan. Dan juga masih ada 1,5 tahun lagi karena kekeringan itu berjalan selama 3,5 tahun. Jadi masih ada 1,5 tahun lagi yang harus mereka lewati di dalam krisis yang dihadapi oleh mereka pada waktu itu. Jadi pada waktu itu semua orang sudah mulai kehabisan stok makanan, minyak tinggal sedikit, tepung tinggal segenggam, barang-barang kebutuhan pokok sudah tidak tersedia di pasar. Walaupun ada uang pada waktu itu, setiap orang tidak lagi menjual kebutuhan pokok itu di pasar. Jadi kalau misalnya di toko itu masih banyak stok makanan, kita nggak punya uang, itu lebih, persoalannya itu lebih ringan. Karena kita berjuang keras cari duit, bisa membeli, barangnya tersedia. Tapi kalau uang itu ada tapi barang tidak ada di pasar, kita mau beli beras, beras tidak ada, kita mau beli tepung, tepung tidak, itu lebih sulit, saudara. Nah saudara, itulah yang terjadi pada masa itu, krisis yang begitu parah terjadi pada zaman Nabi Elia dan dialami oleh janda itu. Dan itu adalah makanan terakhir daripada si janda itu, segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan setelah makan, mereka hanya menunggu waktu mati saja. Bahkan krisis yang ketiga yang dialami oleh janda itu adalah anaknya mati. Kalau kita membaca selanjutnya di dalam kisah itu, ketika masalah makanan sudah tidak ada masalah lagi karena mujizat terjadi, tetapi masalah berikutnya adalah anak daripada janda ini yang merupakan satu-satunya anaknya juga mengalami sakit keras dan mati. Dan kemudian Elia mendoakan anak itu dan anak itu hidup kembali. Pada akhirnya janda ini berhasil melewati krisis-krisis yang ada di dalam kehidupannya. Nah saudara yang terkasih, bagaimana janda ini bisa lolos dari setiap krisis yang melanda hidupnya? Yang pertama adalah, sewaktu krisis jangan pernah berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan Anda. Dan jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana janda ini bisa lolos dari setiap krisis yang melanda hidupnya? Yang pertama adalah sewaktu kita mengalami krisis, jangan pernah berpikir Tuhan telah meninggalkan Anda, dan jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Janda ini benar-benar pasrah ketika melihat stok makanannya hanya tersisa minyak sedikit, tepung cuma segenggam. Dengan hati yang sedih dan hancur, ia pergi ke hutan untuk mencari kayu api, ranting-ranting kayu yang dipakai untuk kayu api, dan dia akan memasak untuk terakhir kalinya. Setelah dia memasak untuk terakhir kalinya, maka dia berpikir dia dan anaknya akan mati. Apakah saudara pernah mengalami krisis separah janda ini? Hanya punya stok makanan tinggal sedikit dan setelah itu makan lalu tidak tahu lagi mau makan apa, dan mungkin hari esok akan mati kelaparan. Di saat sudah tidak ada harapan, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menolong janda ini.
Tuhan melihat seorang janda miskin yang membutuhkan pertolongan. Saudara percayalah, di saat krisis Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda walaupun keadaan semakin buruk dan tidak terkendali. Seperti janda di Sarfat yang krisisnya sudah parah sekali. Tuhan mempedulikan dia dan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara mungkin tidak asing lagi dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham. Billy Graham juga adalah salah seorang hamba Tuhan yang paling saya kagumi. Dia adalah salah seorang hamba Tuhan penginjil terbesar abad ini. Ya. Nah saudara yang terkasih, mungkin nama Billy Graham saudara tidak asing. Tetapi saudara, ternyata sebenarnya pada zaman Billy Graham, ketika Billy Graham baru mulai naik daun di tahun 1940-an, ternyata ada seorang hamba Tuhan, adalah sahabat Billy Graham, namanya Charles Templeton. Charles Templeton, dia adalah seorang penginjil yang bergantian mengisi mimbar-mimbar khotbah-khotbah KKR penginjilan di seluruh Amerika, bahkan sampai ke Eropa. Mereka berdua bergiliran mengisi mimbar. Namanya Charles Templeton. Dia juga seorang pengkhotbah yang luar biasa. Bahkan ada banyak yang mengatakan mungkin Charles Templeton ini khotbahnya lebih luar biasa dari Billy Graham. Bahkan ketika dia membuka sebuah gereja pada awal perintisan, gereja itu memiliki kapasitas 1.200 kursi, itu penuh, bahkan tidak muat, bahkan membludak sampai tidak ada tempat duduk. Itulah Charles Templeton. Tapi berjalannya waktu, saudara, Charles Templeton dan Billy Graham, mereka berdua sama-sama mengalami krisis iman karena pada waktu itu muncul aliran-aliran teologi liberal yang menyerang iman kekristenan. Ya, jadi ada teologi liberal yang tidak percaya mujizat, yang tidak percaya Alkitab itu 100% ada firman Tuhan, dan mereka diserang habis-habisan, dan Charles Templeton ini sudah mulai goyah imannya, dia sudah mulai meragukan Tuhan. Dia sudah mulai meragukan Alkitab adalah firman Allah. Billy Graham juga sama, mengalami persoalan yang sama. Tapi Billy Graham, dia pada akhirnya bisa melewati krisis iman itu dan dia percaya Alkitab 100% firman Allah dan dia berserah diri kepada Tuhan. Walaupun banyak hal yang tidak dia mengerti. Tetapi Charles Templeton ini dia berjuang begitu keras untuk mengalahkan keraguan-raguannya tadi, dia tidak mampu sampai pada akhirnya suatu ketika dia melihat gambar dari sebuah majalah Life. Gambar itu adalah gambar tentang seorang wanita Afrika Utara yang berkulit hitam yang sedang menggendong anaknya yang sudah mati, anak bayinya yang sudah mati, sambil menatap ke langit dengan tatapan kosong, dengan ekspresi seolah-olah itu mengharapkan hujan. Jadi pada waktu itu di Afrika Utara terjadi kekeringan yang luar biasa, sehingga tidak ada hujan menyebabkan anak bayi itu mati. Ya, tidak ada air. Jadi dia melihat sebuah gambar seorang wanita berkulit hitam menatap ke langit dengan tatapan kosong dengan ekspresi seolah-olah mengharapkan hujan dari Tuhan, sambil menggendong bayinya yang sudah mati. Jadi Charles Templeton melihat gambar itu dan terlintas di dalam pikirannya, dia berpikir begini, mungkinkah ada pencipta yang penuh dengan belas kasihan dan kepedulian, padahal yang dibutuhkan oleh wanita ini hanyalah hujan. Katanya begitu di dalam hatinya. Mungkinkah ada Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang peduli, padahal yang dibutuhkan oleh wanita ini hanyalah hujan. Saya tidak bisa membuat hujan, saya tidak bisa memerintahkan hujan, orang lain pun tidak. Tetapi Tuhan begitu tega, dia bisa memerintahkan hujan turun. Tetapi kenapa dia tidak menurunkan hujan padahal wanita itu hanya memerlukan hujan supaya mereka bisa minum air. Jika Tuhan itu ada, jika Tuhan itu peduli, jika Tuhan itu pengasih, kenapa dia tidak turunkan hujan? Sehingga dia membunuh bayi itu dan secara tidak langsung membunuh ibu itu juga dengan kepedihan yang dialami oleh ibu itu. Jadi mulai hari itu setelah dia melihat gambar itu, dia bertekad untuk meninggalkan kekristenan. Dia tidak jadi hamba Tuhan lagi, bahkan dia tidak jadi orang Kristen lagi.
Dia menyerang kekristenan habis-habisan dengan buku-bukunya. Ya, bahwa kekristenan itu salah. Firman Allah itu tidak 100% akurat dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika di saat terjadi krisis saudara, memang ada keraguan-raguan yang akan mulai menyelimuti kita. Benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Ia berkuasa? Benarkah Ia peduli kepada kita? Benarkah Ia penuh belas kasihan? Dan benarkah Ia mau menolong? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikiran dan hati Charles Templeton. Jika Charles Templeton meninggalkan Tuhan setelah melihat sebuah krisis, ketika melihat sebuah krisis, dia meninggalkan Tuhan. Tetapi janda di Sarfat tidak demikian. Justru di saat krisis imannya muncul dan ia segera merespon firman Allah ketika firman itu datang kepadanya. Saudara, apakah krisis membuat imanmu menjadi tambah kuat atau krisis itu menghancurkan imanmu? Apakah Anda memilih jalan hidup seperti Charles Templeton atau Billy Graham dan janda di Sarfat? Ketika menghadapi krisis, justru iman mereka muncul dan mereka tambah kuat di dalam iman mereka. Atau justru krisis membuat Anda meninggalkan Tuhan? Saudara, yang pertama kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa bagaimana janda ini bisa lolos dari setiap krisis yang melanda hidupnya adalah bahwa sewaktu krisis jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Dan jangan pernah berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan Anda. Yang kedua, saudara, ia percaya bahwa Tuhan itu hidup. Kita baca di dalam ayat yang ke-12, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tuhan itu hidup dan ada. Ia tidak mati. Terlepas ada bencana, ada kelaparan, ada kekeringan, ada krisis, ada pandemi virus corona. Tuhan itu hidup. Di dalam ayat 12 ini, janda ini berkata kepada Elia, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Garis bawahi kata hidup. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dengan kata lain, janda ini di dalam krisis itu dia percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, dia percaya Tuhan itu hidup. Walaupun ada krisis, dia tetap percaya Tuhan itu hidup dan Tuhan itu tidak mati. Jika Tuhan itu hidup berarti ia dapat mendengar, ia dapat berbicara, ia dapat bertindak, ia bisa peduli, ia akan memperhatikan, ia berkuasa untuk menolong, berarti masih ada harapan walau saat ini sedang krisis. Jadi yang terpenting ketika kita mengalami krisis, seperti janda ini percaya Tuhan itu hidup, maka kita harus percaya Tuhan itu hidup. Dan dia berkuasa, dan dia akan menolong. Seperti ada lagu yang sering kita nyanyikan di gereja. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kalau Yesus hanya mati di atas kayu salib tanpa pernah hidup,
maka malanglah kita ini. Tapi karena Yesus walaupun dia mati atas kayu salib, tapi dia hidup, dia berkuasa, ada hari esok bagi kita. Amin. Walaupun krisis virus corona terjadi saat ini, walaupun ekonomi jadi sulit, hidup kita jadi sulit saat ini, percayalah saudara, karena dia hidup, maka ada hari esok. Saudara yang kasih Tuhan, walau ia percaya Tuhan itu hidup, namun pada waktu itu janda ini hanya percaya bahwa Tuhan yang hidup itu adalah Tuhannya Elia, bukan Tuhannya saya. Saya perhatikan tadi dia berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Bukan demi Tuhan Allahku yang hidup, tapi demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia memang percaya Tuhan itu hidup, dia memang percaya Tuhan itu ada, tapi itu Tuhannya kamu, bukan Tuhannya saya. Ini satu persoalan lagi yang dihadapi oleh janda itu. Walau ia percaya Tuhan itu hidup, namun pada waktu itu janda ini hanya percaya bahwa Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan milik Elia, Tuhan milik orang Israel, bukan Tuhan miliknya. Karena wanita ini bukan orang Israel, dia adalah orang Sidon dikatakan di situ. Janda di Sarfat, dia tinggal di Sarfat. Sarfat itu di mana? Sarfat itu hari ini itu Libanon. Libanon itu bukan Israel. Nah, pada waktu itu orang Sidon, orang Sarfat, mereka punya dewanya sendiri, mereka punya Tuhannya sendiri. Dan Tuhan mereka bukan Tuhan Allah Israel. Mereka punya Tuhan sendiri. Dan mungkin mereka sudah berdoa kepada Tuhan Allahnya sendiri supaya hujan turun, tapi tidak terjadi. Nah, walaupun bangsanya punya Allah sendiri, namun ia percaya Tuhannya Israel adalah Tuhan yang hidup. Nah, ini yang luar biasa. Walaupun dia sebenarnya sudah punya Allah sendiri, tapi dia percaya Tuhan Allah Israel itulah Tuhan yang hidup. Bukankah ini luar biasa? Setelah ia melewati krisis sebanyak 2 kali di mana dia tinggal tepung yang sedikit di rumahnya yang tidak habis-habis dimakan, dan minyak itu tidak habis-habis dipakai, dan kemudian anaknya mati kemudian hidup kembali. Maka barulah setelah melewati 2 kali krisis itu bersama dengan Elia, barulah dia percaya bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan Allahnya Israel, tapi Tuhan bagi dirinya dan Tuhan bagi segala bangsa. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 22 sampai 24. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 22 sampai 24 saya akan bacakan. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Setelah melewati 2 kali krisis, tepungnya tidak habis dimakan dan juga minyaknya tidak habis dipakai, anaknya yang mati hidup kembali, dia baru percaya Tuhan Allah yang hidup itu bukan hanya Tuhannya Elia, tapi Tuhannya saya. Setelah ia melewati krisis, maka ia percaya Tuhan itu hidup dan Tuhan itu berpihak kepadanya. Penting sekali kita percaya bahwa Tuhan yang hidup itu bukan hanya Tuhan milik orang lain, tapi milik saya juga. Mazmur pasal 22 ayat 11 mengatakan, mari kita buka Mazmur pasal 22 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 22 ayat 11 mengatakan begini, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Saudara, beda dengan Raja Daud. Bagi Raja Daud, Tuhan sudah menjadi Allahnya sejak ia di dalam kandungan ibunya. Sejak ia di dalam kandungan ibunya, ia sudah menganggap Tuhan itu adalah Allahnya walaupun dia belum sadar pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Beda dengan Raja Daud, janda ini baru menganggap Tuhan itu adalah Allahnya ketika dia sudah melihat krisis 2 kali terjadi dan dia bisa melewatinya. Tapi Daud sejak dari kandungan ibunya dia berkata Tuhan itu adalah Allahnya.
Dan Tuhan adalah Allahnya yang akan menolong ia dikala ia mengalami krisis. Mazmur pasal 40 ayat 18. Mazmur pasal 40 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 40 ayat 18. 1, 2, 3. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Ya Allahku. Jadi Tuhan itu adalah Allahku. Tuhan itu adalah Tuhanku. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku. Bukan ya Allahmu, tapi ya Allahku. Jadi Daud itu menganggap Tuhan adalah Allahnya yang akan menolong dia ketika dia miskin, ketika dia mengalami penderitaan, dan ketika dia mengalami krisis. Saudara-saudara, orang-orang Kristen tidak semuanya menganggap Tuhan Yesus yang hidup adalah miliknya. Kalau mendengar kesaksian yang luar biasa tentang Tuhan Yesus, maka mereka berpikir dalam hatinya bahwa itu kan Tuhannya dia. Itu kan Tuhannya mereka. Namun bukan Tuhannya saya. Mungkin kira-kira itu yang ada di dalam pikirannya janda ini. Saudara, Tuhan yang hidup itu bukan hanya Tuhan mereka, tetapi Tuhanmu juga. Tuhan yang sama yang akan membawa kamu keluar dari krisis yang terjadi. Walaupun pada awalnya janda ini berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Itu kan Tuhanmu, bukan Tuhanku. Kepada Elia dia berkata demikian. Namun bukan berarti ia tidak punya iman. Sebenarnya perkataan ini adalah perkataan iman. Cuma saudara, mungkin ia berpikir bahwa Tuhan memang hidup. Tuhan itu memang ada. Tuhan itu memang berkuasa. Tetapi ia tidak berpihak kepadaku. Ia hanya berpihak kepada orang Israel. Ia hanya berpihak kepada Nabi Elia. Dan ketika ia tahu Tuhan yang hidup itu telah diutus untuk datang menolong dirinya, maka ia segera merespon dengan benar. Ia taat kepada perintah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Elia. Bukti bahwa ia punya iman terlihat dari responnya terhadap firman Allah. Nah saudara, walaupun sedang krisis bahkan sudah kritis, janda di Sarfat ini berusaha untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tidak mudah untuk tetap percaya dan berharap pada Tuhan di saat mengalami krisis. Jadi saudara, janda ini berkata, itu kan Tuhanmu, demi Tuhanmu yang hidup. Memang perkataan ini adalah perkataan iman. Tetapi Tuhan yang hidup itu apakah berpihak pada saya atau tidak? Itu masalahnya. Dia hanya berpihak kepada orang Israel. Dia hanya berpihak kepada Elia, tidak kepada saya. Mungkin pada waktu itu dia berpikir begitu, maka dia berkata, demi Tuhan Allahmu, Allahmu, bukan Allahku. Tapi ketika dia sudah melewati krisis itu, baru dia sadar ternyata Tuhan berpihak kepadanya dan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, jadi ketika kita mengalami krisis, yang pertama adalah jangan pernah berpikir Tuhan telah meninggalkan Anda, dan jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita mengalami krisis, percayalah Tuhan itu hidup. Dan Tuhan yang hidup itu bukan Tuhannya mereka, tetapi Tuhannya saya, dan Tuhannya milik saudara juga. Dan Tuhan itu masih akan berpihak kepada saudara. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara, ketika kita mengalami krisis, tetaplah mengutamakan Tuhan. Di dalam ayat 10-15, 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Kita baca ayat 10 sampai ayat 15. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya,
Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara perhatikan ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Saudara, ketika kita mengalami krisis, saudara, tetaplah mengutamakan Tuhan, mengutamakan pekerjaan Tuhan. Dalam keadaan krisis, ia masih tetap mengutamakan Nabi Elia yang adalah seorang hamba Tuhan. Penting sekali ketika kita krisis dan mengalami krisis yang separah apapun dalam hidup ini, tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap memperhatikan kebutuhan gereja dan kebutuhan hamba-hamba Tuhan di dalam gereja. Apalagi lagi krisis begini, itu di kampung-kampung itu banyak hamba Tuhan yang sangat terpukul secara ekonomi. Persembahan menurun drastis ya. Jadi mereka harus putar otak luar biasa, banting tulang bagaimana caranya bisa menghidupi keluarga dan pelayanan. Janda di Sarfat bisa melewati krisis ini karena ia mempraktekkan prinsip ini, ia mengutamakan hamba Tuhan, ia mengutamakan pekerjaan Tuhan, dan ia mengutamakan Tuhan. Janda itu bisa saja menolak firman yang disampaikan Elia. Apa firman yang disampaikan Elia? Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu kepadaku sepotong roti bundar. Jadi Elia ini permintaannya ini saudara terdengar sangat egois. Ini hamba Tuhan macam apa ini? Ya, orang lagi susah minta dibuatkan roti dulu. Rotinya sekali bikin udah habis ya. Ini hamba Tuhan macam apa ini? Jadi bisa saja janda ini menolak, kalau kau hamba Tuhan mestinya ya kau tahu bahwa aku ini lebih membutuhkan gitu. Kok minta didahulukan? Permintaan yang terdengar egois. Ia bisa saja berkata kepada Nabi Elia, bukankah Anda seorang pria? Kamu ini laki-laki, kamu ini lebih kuat dari saya ini janda, saya ini perempuan. Seharusnya saya minta tolong pada Anda, bukan Anda minta tolong kepada saya. Ini terbalik. Ya kan? Bisa saja dia menjawab seperti itu. Bukankah Anda laki-laki? Bukankah kamu lebih kuat? Seharusnya saya minta tolong sama kamu, bukan kamu minta tolong sama saya. Ini kebalik. Bisa saja dia merespon seperti itu, tapi tidak. Yang kedua, bisa saja dia berkata begini, bukankah Anda orang Israel? Katanya Tuhanmu itu hebat, membelah laut Tebrau, memberi makan orang Israel 40 tahun dengan mana, roti yang turun dari sorga, bukit batu dipukul keluar airnya. Bukankah Tuhanmu lebih hebat? Kalau memang Tuhanmu hebat itu, masa sih kamu minta tolong sama saya? Hello, kok kamu minta tolong sama saya? Bukankah Tuhanmu itu jauh lebih hebat daripada Tuhannya kami? Hello, kira-kira seperti itu. Minta tolong aja sama Tuhanmu itu. Bisa saja dia merespon seperti itu. Dan yang ketiga, bisa saja dia berkata begini, apa bikin roti buat kamu dulu, boro-boro buat kamu, buat kami aja nggak cukup, ya kan? Bisa saja seperti itu, dia meresponi seperti itu. Kalau dia orang yang pelit, buat kamu dulu, buat saya aja sekali makan udah habis.
Bagaimana saya bisa kasih buat kamu? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia punya banyak alasan untuk menolak, untuk tidak mengutamakan Nabi Elia, untuk mengabaikan Nabi Elia. Dia punya alasannya masuk akal, saudara. Namun janda ini memilih untuk tetap berkata, oke, baiklah, ya, saya akan lakukan seperti yang kau katakan. Dan dia berkata dengan perkataan iman, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia berkata dengan sopan, dia berkata dengan iman, dia bersikap dengan sopan, dan dia menghargai seorang hamba Tuhan yang berkata-kata mewakili Tuhan. Nah ini yang perlu kita contoh dari janda ini. Ketika menghadapi krisis, dia tetap mengutamakan Tuhan. Tetap ibadah. Kalau saudara mengalami krisis, tetaplah ibadah. Tetaplah pelayanan. Lakukan tugasmu di gereja. Apapun yang tugas yang diberi oleh Pak Gembala, kerjakanlah. Jangan menolak gara-gara saya nggak punya uang, saya nggak punya ongkos, saya nggak punya ini, saya krisis, saya lagi gini-gini. Wah saudara, justru ketika engkau sedang krisis, utamakan Tuhan. Tetap setia, tetap melayani, tetap ibadah, tetap utamakan Tuhan. Amin. Itulah yang diterapkan oleh janda ini dan dia berhasil melewati itu. Namun janda ini memilih untuk tetap berkata baik, berkata sopan, dan berkata dengan iman, dan menghargai seorang hamba Tuhan yang mewakili Tuhan. Saudara, ada banyak orang justru meninggalkan pelayanan ketika krisis. Justru mereka tidak mau lagi aktif di gereja ketika mengalami krisis. Mana Tuhan itu katanya akan menyertai, akan memberkati, akan memulihkan dan sebagainya. Buktinya hidup saya sedang krisis dan susah saat ini. Tidak mampu bayar cicilan bank misalnya. Tidak mampu bayar kredit motor misalnya, ya. Anak saya sakit juga belum sembuh-sembuh. Waduh, pokoknya kebutuhan itu begitu banyak dan tidak bisa cukup. Maka mereka mulai mundur dari gereja, mulai jauh dari pelayanan. Mereka tidak mau datang ibadah lagi, ya. Dan mereka kehilangan iman. Tidak dengan janda ini. Walaupun krisisnya sudah parah, dia tidak kehilangan iman. Ya, dan dia tetap mengutamakan pekerjaan Tuhan. Saudara, sewaktu berapa belas tahun yang lalu, ya, ayah saya itu terlilit begitu banyak hutang. Karena kesalahan di dalam investasi, di dalam usahanya, dia banyak bikin kesalahan, banyak utangnya di mana-mana. Dan cicilannya begitu berat, mungkin belasan juta satu bulan. Dan dalam keadaan yang dia pontang-panting itu cari duit untuk melunasi hutang-hutang karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ini, dia tetap pergi ke Nangataman untuk merintis gereja di Nangataman yang dilanjutkan oleh Pak Adi Kusno. Jadi mungkin Ibu Susetik tahu ya. Jadi sibuk dia dari pagi, dari Senin sampai Sabtu, pontang-panting dia cari kulat getah, cari karet. Iya, satu hari bisa 4-5 red bolak-balik dari ujung Gonis Rabu sana, Sengayak sana, sampai ujung Sungai Kunyit, sampai Amak sana. Itu dia sikat habis semua langganannya begitu banyak, dia begitu sibuk cari duit. Tapi hari Minggu dia tetap pergi merintis gereja di Nangataman. Dan akhirnya waktu berjalan, akhirnya ekonomi kami pulih, Tuhan memberkati kami, hutang-hutang bisa lunas dibayar. Bahkan ada hutang bapak saya kepada bos yang dulu itu sudah hutangnya udah hampir 20 tahun. 16 juta, 20 tahun, enggak terbayar pada waktu itu. Kami masih tetap ingat. Dan hutang yang 16 juta selama 20 tahun itu akhirnya juga berhasil dilunaskan. Sampai bosnya itu sekarang udah meninggal orangnya. Sampai dia kaget, Pak apa nih katanya? Hutang saya yang dulu ini mau dibayar. Masih ada kak katanya, dia enggak ingat lagi. Kalau enggak dibayar enggak apa-apa Pak katanya. Tapi bapak saya bilang enggak, kami akan bayar. Semuanya lunas, bank, koperasi, apa saja semua selesai. Sampai hutang yang orang itu anggap itu sudah tidak ada, masih kami bayar juga. Selesai semua. Itu sebenarnya utang itu karena orang itu, bapak saya kan jual sayur juga ya, dari kapal air itu. Dia kasih buah yang udah mau busuk ya, buah jeruk dikasih berkeranjang-keranjang, sayur-sayur dikasih berkeranjang-keranjang, terbuang, jadi rugi gitu sebenarnya. Itu persoalannya sebenarnya, makanya menjadi hutang itu jadi ada itu gara-gara itu. Tapi tetap dibayar walaupun itu utang gara-gara rugi. Semuanya beres. Nah saudara, penting sekali ketika engkau mengalami krisis, jangan tinggalkan pelayanan, tetap utamakan Tuhan. Amin. Tetap pelayanan, tetap ke gereja, tetap setia, tetap ibadah, tetap kerjakan tugas pelayananmu. Maka ketika engkau mengutamakan Tuhan,
Prinsip inilah yang ingin diterapkan kepada kita yang diteladani melalui janda ini. Saya heran juga sebenarnya Nabi Elia ini. Permintaannya ini benar-benar egois ya. Luar biasa hamba Tuhan kayak gini. Buat dulu bagiku, baru buat kamu. Sebenarnya Nabi Elia ini sebenarnya diperintahkan seperti ini oleh Tuhan untuk mengajar kepada umat Tuhan. Ketika kita krisis, utamakan Tuhan dulu. Sebenarnya itu prinsip yang ingin diajarkan oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Ketika sedang krisis, utamakan Tuhan dulu. Pekerjaan Tuhan, pelayanan, setia tetap kepada Tuhan. Dan krisis itu pasti akan lewat. Kalau kamu mengutamakan Tuhan. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang terjadi dan itu pernah kami praktekkan di dalam keluarga kami. Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan, sebagai penutup saya ingin membawa kita membuka Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebagai penutup saya ingin mengajak kita membuka dalam Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 sampai 12 ya. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita baca ayat ini, Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat yang kedua kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya, haleluya. Dan ayat 11 kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ketika saudara mengalami krisis, yang pertama saudara terkasih Tuhan, jangan pernah berpikir Tuhan telah meninggalkan Anda. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua saudara, ketika terjadi krisis dalam kehidupan ini, percayalah Tuhan itu hidup. Dan Tuhan yang hidup itu adalah bukan hanya Tuhan mereka, bukan hanya Tuhan miliknya, tapi juga adalah Tuhan milik saya dan milik saudara. Dan Tuhan yang hidup itu akan berpihak kepada saudara. Dan yang ketiga, ketika kita mengalami krisis, tetaplah mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Dan Allah itu adalah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tidak usah banyak ngomong-ngomong, pokoknya diam dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, kata Tuhan. Gak usah banyak ngomong, pokoknya percaya saja. Tuhan itu Allah, Dia ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberi kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami menghadapi krisis
pandemi virus corona yang memukul sektor ekonomi, kesehatan, segala bidang banyak yang terpukul karena pandemi ini Tuhan. Dan tidak luput juga anak-anak Tuhan yang ada di GKI Filipi sekarang ini. Bahkan anak-anak Tuhan di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tapi kami percaya bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kami. Tuhan adalah perisai kami, kota benteng hidup kami. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangatlah terbukti Tuhan adalah Tuhan Allah yang hidup. Di mana Tuhan sanggup untuk memelihara Nabi Elia dan janda di Sarfat dan anaknya yang sudah kehabisan makanan. Hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli, tapi diberi makan oleh Bapa di surga. Demikian juga kami percaya Tuhan, jika Elia dan janda itu bisa melewati krisis itu, kami juga akan bisa melewati krisis ini. Karena tangan Tuhan yang kuat akan menolong kami, berpihak kepada kami, dan akan menyatakan kuasanya. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami. Firman ini bertumbuh di dalam hidup kami. Firman ini terukir di dalam loh batu hati kami. Kami boleh ingat firman ini ketika kami menghadapi krisis. Kami tidak kehilangan iman kami. Tapi krisis ini membuat iman kami semakin kuat. Iman kami semakin bertumbuh. Kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.